10 Juni 2026, Pertamina resmi menyesuaikan harga BBM non-subsidi. Kebijakan ini memicu berbagai dampak signifikan pada kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM pada jenis Pertamax dan Pertamax Green membuat pengeluaran pemilik kendaraan pribadi meningkat tajam. Para pengguna kendaraan pribadi pun mengeluhkan kondisi ini yang dirasa tidak sebanding dengan pemasukan harian mereka. Walhasil, sejumlah pengguna BBM non-subsidi ini akan beralih ke BBM bersubsidi seperti Pertalite. Gimana udah naik, tapi gaji pokok nggak naik. Susah. Kalau bagi pekerja kayak tukang ojek itu susah, Mbak. Susah. Kalau Pertamax naik, semua kan mempengaruhi, bahan baku udah pasti naik. Kalau kata saya mobil mewah banyak yang pakai Pertalite juga sih. Iya, pengawasannya kurang bagus sih. Kecewa sih ya, gimana, tapi ya namanya juga pemerintah yang ngasih. Tapi kita kan yang lebih baik aja sih. Iya, mau nggak mau harus Pertalite lagi. Kita udah bersiap-siap sih dari transportasi, mungkin bisa mulai pakai transportasi umum ya kalau kita nggak kemana-mana, keluar seperlunya gitu. Ngurangi pakai mobil pribadi juga. Kementerian ESDM memastikan BBM bersubsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak naik harga hingga akhir tahun 2026 guna menjaga beban masyarakat sekaligus stabilitas pasokan energi. Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema stimulus untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi terhadap laju inflasi. Misbahun mengatakan pengguna Pertamax didominasi masyarakat umum dan bukan sektor industri, sehingga dampak terhadap harga barang dan jasa masih akan dikaji lebih mendalam. Selalu akan diikuti dengan kenaikan inflasi pasti. Berapa persennya itu loh, 0, sekiannya itu kita belum tahu. Karena kan Pertamax ini kan lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Bukan BBM industri, yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu kan adalah BBM industri. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai dampak kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi akan relatif minim. Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan kontrol, kalau saya tanya Pak Bahlil, dampaknya ke inflasi gimana Pak? Jadi minim atau bagaimana Pak? Dampaknya limited karena kan bukan buat angkutan umum. Terus pemerintah akan barang juga pakai ada stimulus lagi. PT Pertamina Patraniaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax dari sebelumnya Rp12.300 menjadi Rp16.250. Sementara harga Pertamax Green juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Menurut Pertamina, kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi sudah mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia seiring dengan eskalasi perang geopolitik di Timur Tengah. Tim Liputan CNN Indonesia. Dan untuk membahas terkait dengan domino efek terkait dengan naiknya harga Pertamax, di studio kita akan membahasnya secara lebih dalam bersama dengan anggota Komisi 12 DPR RI, Bapak Ramson Siagian. Terima kasih Pak Ramson sudah hadir di Ekonomik malam hari ini Pak. Terima kasih banyak. Dan juga tetap bersama Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufikur Rahman. Pak Rizal, thank you Bang, masih hadir di sini. Mas. Dan juga melalui sambungan online, anggota Dewan Energi Nasional, Bapak Satya Widya Yuda. Terima kasih Pak Satya. Saya langsung ke Pak Ramson. Pak Ramson, DPR secara keras mengingatkan bahwa kenaikan Pertamax bisa berdampak pada daya beli masyarakat. Sejauh ini kekhawatiran utama DPR apa sih Pak dengan naiknya harga Pertamax? Sebenarnya yang paling penting bahwa kita udah tetapkan Pertalite dan solar harga yang ditentukan. Jadi itu disubsidi. Ya. Bahwa itu anggaran dari pemerintah. Ya. Karena itu diasumsikan untuk masyarakat menengah ke bawah. Ya. Tetapi Pertamax Turbo dan lain-lain itu mekanisme pasar. Baik. Jadi sebenarnya kalau harga minyak mentah atau crude oil di pasar global itu naik, itu dihitung ya otomatis dia naik juga. Baik. Dan itu sebenarnya sudah menjadi ketetapan karena diasumsikan bahwa menengah ke atas mampu untuk mengkonsumsi Pertamax yang masuk mekanisme pasar.
kita sebenarnya masih diprotek cukup besar, itu Pertalite sama solar. Kalau dilihat misalnya kenapa di masyarakat di Amerika itu memprotes Trump, sebenarnya Amerika itu produksi minyaknya jauh lebih besar daripada demand dalam negeri. Kalau kita kan lifting kita hanya 605.000 barel per hari, sebenarnya konsumsi kita 1.500.000 barel per hari. Kita impor sekitar 900.000 barel per hari. Nah, itu kalau minyak mentah itu diolah di kilang, memang kilang kita sudah mampu memproduksi 1,2 juta barel per hari. Nah, sekarang kenapa masyarakat Amerika memprotes Trump? Karena kalau naik harga minyak mentah di pasar global, di sana dalam negeri juga harganya naik sesuai pasar, sesuai mekanisme pasar. Biarpun mereka punya produksi jauh lebih besar dari konsumsi mereka, tetapi ya namanya sistem mereka kan kapitalistik, mekanisme pasar. Kalau kita kan mix, campuran, jadi yang masyarakat menengah ke bawah diprotek, yaitu Pertalite sama solar. Jadi otomatis ya pertama, saya udah lihat hitung-hitungannya, kalau dengan 1 US dollar sekarang per barrel minyak mentah, jadi itu masih pas harga ininya, harga di sini. Karena iya, kalau misalnya di sana kalau sekarang crude 90,56 US dollar hari ini, itu kalau per liter 10.248. Kalau Brent crude 93 US dollar, terus per liter 10.573, itu ditambah ongkos angkut, sea freight, fee kilang ya. Kalau crude oil kan diolah di kilang, biaya depo, biaya angkut darat, fee SPBU kan dikasih tuh, baru keuntungan dan pajak. Itu masih sebenarnya di atas 16.250. Tetapi disesuaikan 16.250 itu saya ya, udah hitung-hitung. Jadi itu memang jadi mekanisme pasar. Karena itu tadi diasumsikan bahwa menengah ke atas ditetapkan harga BBM-nya mekanisme pasar. Jadi memang ini sekarang kita mengharapkan mungkin sebenarnya seharusnya dari 2 bulan yang lalu harus naik itu sebenarnya. Tapi kenapa baru sekarang diputuskan itu untuk saya melihat bahwa Pertamina membuat analisis mungkin bahwa kan sebentar-sebentar kan Trump mau damai. Kalau mau damai dia akan turun naik kalau nanti itu sudah damai, sebenarnya kembali ke titik equilibrium, titik keseimbangan sekitar 70 US dollar per barrel. Kalau itu nggak perlu naik harga Pertamax sekarang, malah bisa diturunkan itu. Tapi ini sementara mau damai, sementara mau bom apa semua kan. Jadi sekarang ini kemarin dengan hari ini aja ada kenaikan, karena saya pantau juga. Jadi itu yang membuat memang Pertamax. Jadi kalau soal peralihan mungkin konsumen Pertamax beralih ke Pertalite, itu kan tergantung kendaraannya. Tapi itu pasti ada. Itu pemerintah harus siap untuk itu. Kita akan bahas siap apa pemerintah mulai kontrol dari DPR seperti apa terkait dengan beralihnya konsumen Pertamax ke Pertalite. Kita harus kontrol bahwa Pertalite tidak boleh naik, bahwa solar tidak boleh naik. Itu harga fix lah buat kita dengan pemerintah. Meskipun nanti demand-nya meningkat terkait dengan harga Pertamax itu risiko, tapi kan tetap ada kontrol. Itulah tugasnya BPH Migas. Mengontrol itu. Saya akan evaluasi lebih dalam lagi dengan Pak Ramson, tapi saya akan ke Pak Satya terlebih dahulu. Pak Satya, se-urgent apakah kita harus menaikkan harga Pertamax, Pak Satya? Kalau kita sama-sama kata di Pak Ramson kan seharusnya naik itu udah 2 bulan lalu gitu, ketika harga minyak di atas 100 dolar per barel. Nah, sekarang ketika Rabu kemarin itu di harga rata-rata 88 dolar per barel dan hari ini di 90. Kenapa baru sekarang dinaikkan dengan harga 16.250? Apa sebenarnya urgensinya, Pak Satya? Iya, kalau kita harus melihat dari aspek aturan ya, tadi Pak Ramson sudah paling tidak menyinggung, tapi saya ingin menyinggung dari dampak daripada kenaikan harga minyak dunia yang luar biasa dan tidak bisa kita kontrol. Di samping itu kurs rupiah kita juga berubah dari 3 bulan yang lalu ya. Kita harus ada analisa sensitivitasnya. Jadi kalau kurs itu melemah 100 rupiah per US dollar, itu tekanan fiskal netonya itu sekitar 0,8 triliun. Itu kalau 100 rupiah berubah ya. Padahal kita tahu bahwa perubahannya cukup lumayan signifikan dari 3 bulan lalu hingga hari ini. Lantas yang kedua,
kalau ada satu kenaikan $1 per barel ICP kita, jadi kalau minyak dunia itu kita lihat trennya berapa bulan ke belakang ini kan cukup tinggi, itu akan menekan fiskal kita sekitar 6,8 triliun. Jadi itulah yang mendasari sebetulnya ya kenapa kita sekarang menjadi waktu yang dipakai untuk menaikkan harga daripada Pertamax, karena secara hukum ya, secara aturan bahwa Pertamax itu termasuk kelompok namanya jenis bahan bakar umum. Jadi bukan jenis bahan bakar minyak tertentu yang tadi disampaikan sebagai biosolar yang harganya 6.800 dan ini fully subsidized, dan juga jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yaitu adalah Pertalite. Kalau dua ini jelas ya, dua ini adalah subsidi. Ya, kalau yang jenis bahan bakar umum itu termasuk RON 92 yang pertama, RON 95, RON 98, solar non subsidi, ya itu atau Dexlite misalkan ya, atau Pertamina Dex, itu hal-hal yang diatur ya oleh pemerintah dengan menggunakan aturan ada PP-nya. Jadi di dalam PP 30 tahun 2009, Perpresnya adalah 191 2014. Memang mereka memperhitungkan atau mempertimbangkan harga produk daripada BBM internasional. Jadi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, biaya distribusi ya, termasuk PPN dan PPBKP. Nah, dengan demikian kalau secara hukum apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini tidak menyalahi gitu. Tetapi kalau pertanyaannya kembali kenapa nggak 3-4 bulan yang lalu, yaitu tadi kalau menurut analisa sensitivitas kita tekanan fiskal tidak sebesar hari ini dibanding dengan 3 atau 4 bulan yang lalu. Seperti dari yang saya sampaikan gitu. Itu yang mendasari sebetulnya kenapa kita melakukan kenaikan Pertamax pada hari ini gitu. Baik. Pak Satya, ini kan harga minyak dunia kan cukup fluktuatif ya Pak ya, turun $1, naik lagi $2, turun $1, naik lagi $3 gitu. Dan seberapa lama kira-kira pemerintah bisa menahan harga Pertamax dan juga Pertamax Green dan Pertamax Turbo ini di angka misalnya di Pertamax di 16.250 ini gitu. Berapa lama bisa menahan hal tersebut Pak dengan kondisi kalau saya melihat ya bahwa harga daripada Pertamax yang hari ini RON 92 itu 16.250 itu tidak 100% mengikuti harga pasar, tapi mendekati ya. Jadi mendekati ya, lantas tetap itu nanti akan di-adjust karena di dalam peraturannya tadi kan sudah saya sampaikan ya, PP-nya tadi dan Perpresnya tadi itu dia merefer kepada harga minyak dunia. Jadi bisa juga turun. Jadi jangan salah 16.250 kalau ternyata nanti harga WTI atau Brent ya yang nanti direfleksikan di dalam ICP itu dia bisa sekitar $70 per barel, ya pasti harganya tidak lagi 16.250. Tetapi kalau misalkan eskalasi yang tidak bisa kita duga, ya itu ternyata tinggi ya, mempengaruhi daripada harga global, minyak global, ya pasti itu akan lebih daripada harga 16.250. Dan pemerintah dalam hal ini menjalankan menjalankan mekanismenya di mana itu bukan termasuk kategori daripada BBM yang disubsidi. Jadi sekarang masalahnya lebih kepada bagaimana kita ya sebagai masyarakat itu mengantisipasi, Mas. Jadi mengantisipasi karena gejolak global ini memang berdampak nggak cuma di Indonesia, ya di Rusia juga berdampak, di Malaysia dia berdampak, di Filipina banyak sekali aturan-aturan yang melakukan bagaimana perilaku daripada konsumer itu menjadi lebih efisien, ya menggunakan public transportation. Kalau mereka mempunyai mobil listrik dia bisa beralih kepada mobil listrik dan lain sebagainya. Ini sebetulnya perilaku daripada masyarakat terhadap gejolak global yang memang tidak bisa kita hindari ya. Namun demikian pemerintah tetap konsisten untuk jenis bahan bakar minyak tertentu yaitu biosolar dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan itu Pertalite dipertahankan. Karena ini yang konsumsinya lebih besar sebetulnya. Hanya sekarang masalahnya adalah supaya pembatasan sekarang kan dibatasi misalkan 50 liter per hari, itu mungkin bisa diketatkan menjadi lebih kecil daripada 50 liter per hari. Dan identifikasi daripada mobil yang
yang mengkonsumsi juga akan bisa dilakukan pengecekan sehingga tidak menimbulkan ekses ya. Baik. Di samping itu juga aparat penegak hukum juga harus dikerahkan karena tidak ingin ada penimbunan ya. Tidak ingin juga ada campuran ataupun oplosan. Itu tentunya menjadi langkah-langkah antisipasi yang harus kita bersama lah. Ya, kita bersama DPR, pemerintah dan juga aparat penegak hukum melakukan kontrol dalam hal ini. Baik, Pak Satya. Saya langsung Pak Ramson sebelum saya bahas terkait dengan tekanan daya beli masyarakat dari sudut pandangnya Bang Rijal dari ekonom. Pak Ramson, dikatakan oleh Pak Satya bahwa ada kemungkinan harga ini akan naik juga gitu sering dengan harga minyak di dunia gitu. Apakah DPR sudah mulai memapping menggambarkan kira-kira kenaikan akan seperti apa gitu? Apakah nanti memang harga BBM non subsidi memang harus mengikuti mekanisme pasar gitu, harga pasar gitu dengan fluktuasi yang unpredictable gitu bisa kita. Memang ketetapan kita yang ditentukan itu hanya Pertalite dan solar ditahan. Ya. Oke. Kalau yang Pertamax Turbo dan yang lain itu mekanisme pasar. Jadi kalau di pasar global dia naik, sebenarnya dia ikut naik. Mau turun. Jadi mungkin ada diskresi dibuat oleh pimpinan Pertamina atau mungkin dari pemerintah bahwa biarpun seharusnya sudah naik, waktu itu tidak dinaikkan. Karena memang ini sangat unpredictable faktor geopolitik sekarang ini, ya kan? Kita lihat aja bahwa sebentar mau damai, sebentar mau tidak. Sebenarnya persoalannya di situ. Nanti kalau misalnya itu sudah damai, tadinya sebenarnya maksudnya Trump itu mau join sama Iran sehingga dia kuasai sumber minyak Venezuela yang nomor 1, Arab Saudi nomor 2, Iran nomor 3, itu harga minyak akan turun sebenarnya. Waktu itu saya pikir mereka cepat juga. Tapi kan tiap negara nggak mau segitu sama gitu. Bahkan setelah Hormuz sekitar 25% supply chain lewat situ dia. Jadi itu dengan segitu aja udah langsung menaikkan harga minyak. Jadi tergantung itu aja ya, kita doakan aja supaya mereka damai-damai. Tapi agak susah kita mau. Ini kan semua harus ada harus ada Pak Ramson, berbicara dengan Pertamina gitu, koordinasi dengan Pertamina sejauh ini pasca dinaikannya harga Pertamax, apakah ada obrolan berapa lama Pertamina mencoba untuk menekan harga 16.250 ini supaya tidak terjadi gejolak yang lebih besar lagi dengan misalnya kenaikan harga minyak dunia? Ya mungkin kalau harganya sekitar 100 US dollar masih bisa bertahan dengan harga ini. Tapi kalau nanti 120 US dollar per barrel, mau nggak mau harus menyesuaikan. Ini yang mungkin harus siap nih, masyarakat harus siap ya. Tapi ini kita inginkan nggak sampai terjadi seperti itu. Terkecuali sampai seperti tadi Menteri Pertahanan Amerika mengatakan mau nego dengan bom katanya. Kalau itu agak susah. Iya susah. Biasanya bakal lebih dari 100 nanti. Tapi iya bisa 120 kan. Bisa 120, 130, tapi nggak lama. Karena mungkin itu langsung nego aja beres. Kira-kira paham ya. Nah itu. Jadi ini yang nego baik-baik ini sebenarnya yang kita inginkan, kita juga tidak inginkan di sana sampai terlalu keras. Jadi kalau udah negonya baik-baik, udah damai, ya itu akan masuk ke titik equilibrium, akan sekitar 70 US dollar per barrel. Saya yakin itu. Bang Rijal, sejauh ini kan masyarakat Indonesia tuh bisa dikatakan cukup menikmati BBM subsidi dengan harga yang yang flat. Kemudian juga BBM subsidi seperti Pertamax RON 92 ini yang dari beberapa bulan lalu itu ditahan untuk tidak naik gitu ya. Ketika nanti menghadapi goncangan dengan fluktuasi harga minyak dunia dan di mana Pertamax akan ikut dengan harga global tersebut, sejauh mana ini akan memberikan tekanan kepada daya beli kita, terutama pada kelas menengah. Tapi jangan jawab dulu Bang Rijal, kita akan bahas elaborasi lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di Ekonomek.